Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para asatidz, dan kepada yang kami hormati Ketua MUI Guru Khairil Anwar yang kami ta'zimi, dan juga kepada para hadirin hadirat yang tidak bisa kami menyebutkan nama satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat yang kami ta'zimi dan kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di antara waktu maghrib dan isya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di waktu yang sangat utama dan sangat dijaga oleh orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan waktu inilah kita bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita bisa mengatur dan memanfaatkan, karena Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan dengan waktu itu adalah kemuliaan bagi hambanya. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah dengan mengatakan wal asri. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan di dalam Al-Quran adalah wadduha, yaitu adalah demi waktu duha. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dari suatu nama, melainkan di situ terdapat kemuliaan yang Allah berikan. Sehingga apabila kemudian kita gunakan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, memanfaatkan, maka Allah akan memberikan kemuliaan bagi hamba-hambanya. Khususnya di antara bainal isya'in, yaitu di antara maghrib dan isya', maka betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan. Sampai disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat bainal maghrib dan isya', antara maghrib dan isya', yaitu sebanyak 20 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi juga di dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang salat 6 rakaat antara maghrib dan isya', antara maghrib dan isya' dia salat 6 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan baginya, yaitu adalah beribadah seperti halnya sebanyak 12 tahun. Maka seperti inilah Allah memberikan keutamaan. Jadi kalau misalnya kita betul-betul memanfaatkan waktu dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bisa mengalahkan terhadap umat-umat terdahulu di dalam pahala yang Allah berikan. Walaupun mereka mempunyai umur yang beribu-ribu yang Allah berikan terhadap umat terdahulu, bagi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya berkitaran, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah antara 60 sampai 70. Apabila lebih, maka itu adalah bonus dari Allah taala. Akan tetapi dengan waktu yang singkat seperti itu tidak bisa, maka bukan berarti tidak mempunyai peluang di dalam menimba pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, justru bisa menambahkan melebihi kepada orang-orang yang terdahulu. Bayangkan kita seandainya kita menjaga di dalam bainal isya'in, antara maghrib dan isya', dengan bersolat kita menjaga dalam solat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam antara maghrib dan isya', yaitu mengambil 6 rakaat, maka dihitung di situ seperti halnya 12 tahun. Apabila mengerjakan 2 kali, apabila mengerjakan 3 kali, apabila kemudian kita kalikan sampai setahun, maka kita sudah mendapatkan ibadah yaitu sebanyak 4000 tahun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dikarenakan waktu yang Allah berikan. Apabila kita betul-betul di dalam menjaga waktu ini,
maka Allah akan memuliakan kepada kita. Lebih-lebih bagaimana seseorang berjalan, semuanya dipenuhi dengan sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk jeding, maka sesuai dengan sunnah. Ketika keluar sesuai sunnah, masuk masjid sesuai dengan sunnah, tidur sesuai dengan sunnah, sehingga 24 jam kita bersama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa mulianya seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat agama. Sehingga agama di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan agama kemudian di konsep kita semua menjadi ketentraman karena berkat agama. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap agama, maka dia akan terjaga, yaitu adalah di dalam hartanya, di dalam diri, dan juga adalah tentang harga dirinya, maka terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu inti di dalam agama. Walaupun di situ adalah agama seperti yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Tamim bin Auf, beliau mengatakan ad-dinu nasiha, maka agama itu adalah nasihat. Maka ini adalah periwayat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Tamim bin Auf. Beliau adalah salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebelum Islamnya dia yang menyaksikan langsung tentang jasasa dan juga jajjal. Yang menyaksikan langsung tentang jasasa dan jajjal. Ini disaksikan sebelum beliau masuk Islam. Dan cerita yang diceritakan oleh Tamim bin Aus ini dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat Tamim bin Aus di sini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyatakan di dalam masuk Islamnya dan menceritakan apa yang terjadi, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam naik mimbar dan menceritakan apa yang diceritakan oleh Tamim bin Aus. Nah, setiap ada sesuatu, setiap ada perkataan yang dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu secara hukum maka disebut dengan adalah hukum yang sah, atau disebut dengan riwayat, disebut dengan takrir, atau disebut pernyataan yang dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak diantaranya pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tetapi dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang terjadi di dalam solat kita di dalam iftitah. Di saat kita takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, maka dari sinilah kemudian didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah salah satu sahabat yang salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca doa ini sampai ke tadi yang disebutkan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menoleh dan mengatakan, siapakah tadi yang membaca doa iftitah? Maka kemudian mengacung salah satu sahabat, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca doa iftitah yaitu kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit. Barang siapa yang beribadah di situ maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi juga yang selanjutnya, wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai ke belakang, maka itu adalah riwayat yang dilakukan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Sehingga doa-doa, betapa banyak doa yang tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di situ akan menjadi sebuah hukum. Maka menjadi keafdaliannya. Maka seperti inilah juga diatur dalam agama di sini. Sehingga yaitu adalah Tamim bin Aus meriwayatkan dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka disebut ad-dinu nasiha. Maka di situ liman ya Rasulullah, agama itu adalah nasihat. Kemudian ditanya oleh sahabat, untuk siapa ini ya Rasulullah? Agama ini adalah untuk siapa? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah lillahi, adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya di dalam nasihat? Lillahi ini bagaimana maksudnya? Maka kita lebih mementingkan hak kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada haknya pribadi. Mereka disitulah apabila ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lebih mementingkan kepada hak Allah Subhanahu wa taala daripada pribadi. Di saat kemudian ada kumandang adzan Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, ketika ada panggilan melaksanakan salat, maka kita langsung melaksanakan salat. Berarti orang di sini adalah lebih mementingkan hak Allah Subhanahu wa taala. Sampai diceritakan di dalam salah satu kitab dari sarah yang disebut dengan Jawahir Lu'iyah.
maka mereka di saat ada seseorang yang lebih mementingkan hak-haknya daripada haknya dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, di saat seseorang ada 3 bersaudara kemudian di dalam peperangan ditahan oleh Raja Rum, maka diperintahkan oleh Raja Rum tahanan tadi dari umat Islam untuk masuk ke agama Nasrani, akan tetapi 3-tiganya mereka menolaknya. Mereka tidak mau. Kemudian sampai dengan segala cara sehingga mau disiksa. Akhirnya dari Raja Rum kemudian menyiapkan wadah yang sangat besar dan dipanaskan dengan api dan dikasih minyak. Kemudian ditawarkan, apakah engkau mau untuk masuk Islam, mau Nasrani, atau ente mau pertahankan tentang keimanannya. Maka kemudian apa yang dilakukan? Maka dia masih tetap mempertahankan di dalam keimanannya. Maka kemudian 3 bersaudara, yang 2 kemudian dilemparkan ke dalam wadah yang panas dengan api tadi. Matilah yang 2, maka tinggal 1. Maka yang 1 ini kemudian diiming-imingi lagi, apakah engkau masih mempertahankan di dalam keimanan atau ente masuk di dalam agama Nasrani? Akan tetapi dia juga tetap mempertahankan di dalam agama Islamnya, mempertahankan di dalam keimanannya, sampai kemudian Raja Nasrani sini tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya penasihat mengatakan, tolong Raja, mungkin ini perlu dengan cara yang lain untuk menasranikan orang ini. Sehingga dengan cara digoda dengan segala cara menggoda, sampai kemudian dia lebih memilih di dalam keimanannya daripada harus keluar dari agamanya. Maka seperti itulah mereka di dalam mempertahankan di dalam keimanan, mereka lebih mementingkan di dalam hak Allah Subhanahu wa taala daripada haknya pribadinya. Maka yang nomor 2 disebutkan di situ adalah lillahi wa li kitabihi, dan juga adalah kepada kitab. Jadi setiap kitab yang itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengimani. Termasuk di dalam mengagungkan dan memuliakan, maka juga itu adalah termasuk di dalam adalah nasihat li kitab. Itu nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, sampai ada seseorang yang dikarenakan memuliakan dalam satu bacaan dalam Al-Quran, sehingga mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat seseorang menemukan lafaz kertas yang bertulisan Bismillahirrahmanirrahim, dikarenakan terdapat di dalam Al-Quran, kemudian diambilnya, kemudian diletakkan kepada tempat yang layak untuk dimuliakannya, maka kemudian dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah diantara juga masuk setiap kita melihat kepada Al-Quran, maka selalu menjadi nasihat bagi kita. Bagi juga adalah bagi siapa lagi, liman ya Rasulullah wa li rasulihi, dan juga kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengimani setiap sesuatu yang datangnya dari Ar-Rasul, khususnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah memang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah masuk di dalam mengimani yang disebut dengan nasihat, yaitu disebut dengan ad-dinu nasihat. Bagi juga wali amatil muslimin, dan juga kepada semua pemimpin daripada umat muslim. Maka kita juga itu adalah sebuah nasihat. Maka dari sini kita harus mentaati di dalam setiap pemimpin, baik itu adalah dari kalangan ulama atau dari pihak-pihak dari pemerintah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Allah Subhanahu wa taala di situ memerintahkan kepada kita untuk memuliakan, untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga kepada ulil amri, yaitu adalah kepada pemerintah. Ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita ingin menasihati kepada seorang pemimpin, itu pun dengan nasihat-nasihat yang baik. Tidaklah kita kemudian dengan secara keras, apalagi di situ sesama muslim. Maka tidak seperti itulah kita dalam nasihati, seperti yang terjadi di zaman Harun ar-Rasyid. Di zaman Harun ar-Rasyid, beliau di saat menjadi pemimpin, menjadi presiden di zamannya, maka ada seseorang ulama yang datang kepada beliau dengan menasihati dengan secara keras. Dia mengatakan, wahai Harun ar-Rasyid, maka saya datang ke sini untuk menasihati engkau dengan secara keras. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Harun ar-Rasyid? Maka beliau mengatakan bahwa jangan seperti itulah, maka itu bukan ajaran di dalam Islam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang yang lebih baik daripada engkau? Itu diperintahkan kepada orang yang lebih jelek daripada aku,
itu dengan kata-kata di dalam Al-Quran, faqula lahu qawlan layyina, yaitu dengan secara perkataan, yaitu adalah dengan kata lemah lembut. Siapa yang dimaksud oleh Harun ar-Rasyid? Yang dimaksud oleh Harun ar-Rasyid yaitu adalah Allah memerintahkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa yang lebih mulia, utusan Allah yang lebih baik daripada ulama ini, yang jelas lebih baik dari ulama yang datang kepada Harun ar-Rasyid, yaitu datang kepada Fir'aun. Nabi Musa datang kepada Fir'aun yang lebih jelek daripada Harun ar-Rasyid. Sudah jelas kejelekannya bahwa beliau di situ bahwa Fir'aun itulah orang yang mengaku Tuhan, yang ceritanya sudah panjang di dalam Al-Quran. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan kepada Nabi Musa dengan kata-kata faqula lahu qawlan layyin. Masih berkata dengan kata yang selembut-lembutnya kata. Maka seperti itulah di dalam cara-cara dalam Islam mengatur, yaitu di dalam mengatur untuk menasihati. Bahkan bukan asal kita menasihati, sedangkan apabila seseorang kemudian berada di dalam nasihat yang kemudian sesuai dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kemuliaan yang besar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa dzalika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan, jadikanlah engkau wal takum minkum yad'u ilal khair. Maka di sini oleh Allah Subhanahu wa taala suruh kita dijadikan menjadi pengajak kepada kebaikan. Dalam kebaikan di sini adalah semua dalam kebaikan. Sampai kemudian di dalam ayat lain di situ adalah Allah Subhanahu wa taala memberitakan, ud'u ila rabbika bil hikmah wa mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka sebagian ulama ketika mengajak di situ sangat repot sehingga bisa bikin perpecahan kepada umat muslim, maka kemudian tidak dipakai, sebagian ulama tidak memakainya, seperti halnya wajadilhum billati hiya ahsan. Kenapa? Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, maka ud'u ila rabbika bil hikmah. Pertama Allah memerintahkan kepada kita untuk mengajak dengan cara hikmah, dengan secara lemah lembut. Hikmah di sini adalah orang dengan kita melihat tanpa berbicara, maka orang bisa menjadi orang yang ahli ibadah. Itu dengan secara hikmah. Maka kemudian adalah dengan kata-kata wa mau'izatul hasanah. Dengan kata-kata, dengan berpidato yang sangat baik. Jadi setiap perkara yang tidak baik maka tidak boleh untuk ditaruh di dalam pentas Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dakwah ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia yang ditugaskan oleh Allah untuk Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kemudian kita tidak betul-betul mengkaji betul sesuai dengan harapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bukan menjadi gambaran kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Islam yang baik, justru akan menjadi gambaran yang jelek, bukan memperbaik terhadap agama, justru akan merusak terhadap agama. Maka di sini adalah bil hikmah wa mau'izatul hasanah. Berarti dalam mau'izatul hasanah setiap sesuatu seperti halnya provokasi, maka tidak bisa untuk dibawa di dalam pidato Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya di situ pertentangan, sekiranya orang kemudian harus berpecah belah, maka seharusnya di situ adalah harus dihindari tentang hal itu. Bahkan di dalam Al-Quran kemudian disebutkan wajadilhum billati hiya ahsan, dan apabila di situ dengan cara mujadalah, dengan secara berdebat, maka di situ dengan cara debat yang baik. Di situ adalah sampai dikoyiti dengan wajadilhum billati hiya ahsan, sebaik-baik di dalam perdebatan. Apabila kemudian itu perdebatan sehingganya bisa mengandung di dalam dendam seseorang, maka kita lebih baik menghindari daripada harus berdebat. Apabila perdebatan itu harus misalnya sehingga menjadi permusuhan, maka itu adalah lebih baik kita menghindari daripada harus kita berdebat. Sehingga sebagian manhaj di dalam dakwah, maka mereka di dalam wajadilhum billati bi ahsan ini adalah mereka dari sulitnya di dalam perdebatan dikarenakan mengandung ghil. Kalau sudah terjadi perdebatan antara kalah dan menangnya, sehingga mengandung dendam di antara satu dengan yang lainnya, maka lebih baik mereka lebih menghindar dan hanya bisa mengamalkan dua perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bil hikmah wa mau'izatul hasanah. Yang pertama di situ dengan hikmah,
dan kemudian yang kedua di situ adalah mau'izatul hasan. Karena pekerjaan di dalam mengajak, pekerjaan mengajak di sini adalah suatu hal yang sangat mulia. Itu adalah posisinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita terjun di dalam dakwah di sini tiada lain dikarenakan terdapat pahala kecintaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengurangi beban terhadap tugasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah satu ulama Hadramut dari pengarang Maulid Haji, beliau mengatakan ud'u ila Allah, maka aqwa rukun ittisal ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Habib Ali Habsyi, beliau mengatakan tidak ada maka mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah paling kuatnya rukun untuk bisa sampai mendapat kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betapa banyak seseorang dikarenakan dia istiqamah di dalam mengajak, sehingga umat-umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bisa berpegang teguh terhadap agama sehingga mendapatkan kemuliaan yang sangat besar. Di antaranya di dalam kitab ada namanya adalah Manhajus Sawi yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Di situ diceritakan ada salah satu seseorang yang namanya adalah Habib Ahmad bin Umar bin Semit. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Semit, beliau adalah kehidupannya bukan orang yang hebat, tidak, akan tetapi beliau adalah orang yang istiqamah di dalam mengajarkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana di situ di kota Shibam. Di Hadramut itu ada salah satu kota namanya kota Shibam. Maka beliau setiap hari setiap selesai sholat, beliau mencerahkan tentang agama, baik secara fikih, baik secara muamalah, baik secara jinayah. Sehingga karena berkat ajakan dari beliau di sini, sampai orang-orang perempuan di kota di situ tidaklah keluar, melainkan mereka sampai menutup kepada mata kakinya. Berkat beliau, akhirnya apa yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu dari syekh di Mekah ketika itu namanya adalah Syekh Abdullah. Beliau di situ adalah bisa berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mempercayai bahwa berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan hak, baik itu di dalam mimpi. Itu adalah sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana yatamassalu bi." Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka itu adalah mimpi yang benar karena syaitan tidak bisa menyerupai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah Syekh Abdullah di sini adalah salah satu orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih untuk bisa berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat beliau berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Habib Ahmad bin Umar bin Semit, menceritakan tentang beliau sangat bangganya, sehingga Syekh Abdullah penasaran apa yang dilakukan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Semit ini kok bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanyalah, setiap ada orang-orang yang datang dari Yaman, ditanya sampailah bertemu dengan tetangganya. Ketika ditanya apa ibadahnya, maka diceritakan ibadahnya sama dengan kita, setiap waktu ke masjid, kemudian zikir bersama, salat berjamaah bersama. Akan tetapi yang membedakan, maka beliau setiap selesai dalam salatnya, maka beliau mengajar. Karena berkat mengajarnya beliau, dalam dakwahnya mengajaknya beliau, sampai terjadi seperti itu, perempuan tidaklah keluar rumah sampai menutup pada mata kakinya. Jadi karena berkat seperti itulah mengajak, sehingga umat Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian paham terhadap agama sesuai dengan manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga yang hadir di sini tidaklah menutup kemungkinan kita juga bisa mendapatkan kemuliaan yang diperoleh orang-orang yang sudah berjalan di jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kita semuanya adalah sebuah pemimpin. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-ra'i mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang disebut dengan rakyat, maka ada dua hal dengan rakyat dibagi oleh ulama. Yang pertama ada disebut dengan rakyat secara umum, ada yang disebut dengan rakyat secara khusus. Rakyat secara khusus
maka itu tidak jauh dari kita, yaitu adalah anggota badan kita. Ini adalah dipertanggungjawabkan nanti. Mata yang Allah berikan kenikmatan, tangan yang kita berikan oleh Allah, kemudian badan, kaki dan semuanya, ini semua dipertanggungjawabkan. Maka masuk dalam hadis ar-ra'in mas'ulun an ra'iyati, semua akan dipertanggungjawabkan. Maka bagi kita harus menjaga, di dalam ibadahnya jaga, di dalam ketaatannya dijaga, sehingga semuanya nanti dipertanggungjawabkan jawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan tanggung jawab yang mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, secara umum maka disebutkan oleh ulama, yaitu adalah keluarga kita, bukan tetangga kita, bukan seperti itu, akan tetapi orang yang ada di dalam sekitar kita, yaitu adalah anak kita, kemudian adalah istri-istri kita. Maka semua di situ adalah yang disebut dengan rakyat secara umum. Maka itu nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang kalau sudah berjalan sesuai dengan perintah agama, maka insya Allah semuanya akan tentram, semuanya akan damai, baik secara sosial, baik di situ adalah baik secara ekonomi, kemudian secara diri, maka semuanya akan damai dan akan mendapatkan ketentraman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti orang yang betul-betul berada di dalam agama, di sini akan mempunyai efek yang sangat besar kepada kita, yaitu adalah di dalam tiga hal. Yang pertama, bisa menyelamatkan kepada diri. Maka haram hukumnya bagi kita apabila sudah masuk di dalam umat Islam kemudian ditumpahkan darahnya. Maka tidak boleh. Sehingga oleh Habib Abu Bakar Al-Adhani Al-Masyhur, beliau mengatakan al-yad laisa biddam wal lisan laisa biddam, bahwa tangan ini bukan untuk dipertumpahkan darah, kemudian lisan juga bukan untuk mencaci. Maka seperti itulah di dalam cara mereka di dalam menjaga di dalam manhaj, di dalam dakwah. Kemudian yaitu adalah menjaga diri, sehingga apabila misalnya kita berada di perjalanan kemudian akan merusak kepada diri, ada sesuatu yang haram, akan tetapi kita tidak bisa memakan kecuali perkara yang haram. Apabila kita tidak makan akan binasa diri kita, akan mati. Maka kemudian oleh agama diperbolehkan untuk menyelamatkan diri. Itu adalah di dalam agama, itu adalah dibahas. Kemudian juga terjaga juga di dalam hartanya, maka tidak boleh harta di sini kemudian didolimi. Tidak boleh kemudian dengan cara-cara yang ada unsur di dalam kedoliman, sehingga diatur semuanya yang disebut dengan muamalah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah tentang harga diri. Maka terjagalah di sini adalah tentang harga diri, maka tidak boleh kita kemudian dijatuhkan antara satu dengan yang lain. Kita mempunyai hak yang sama di dalam ibadah yang sama, mempunyai kemuliaan yang sama. Barang siapa yang berada di dalam sisi Allah, maka dia adalah orang yang paling mulia, yaitu di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari inilah kita pentingnya di dalam beragama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita yang hadir khususnya dan juga yang bisa sholat di sini pada umumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikuatkan di dalam keimanan, dan kita termasuk golongan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahamkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, ini biasanya sampai adzan apa? Sampai adzan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah kita kemudian menjadi umat-umat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini semuanya adalah rahmat. Dalam semua sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat. Maka kemudian oleh ulama disebutkan apa yang disebut dengan rahmatan lil alam. Di dalam mengajak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat. Di dalam bergaul Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat. Sampai di dalam badan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan rahmat. Apakah rahmat yang disebut di sini adalah akan semua yang ada di seluruh alam ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Maka semua
seluruh alam ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berkat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendapatkan rahmat ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Bukti di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah merupakan rahmat bagi alam semesta. Walaupun itu adalah orang kafir, maka mendapatkan rahmat dari Allah. Begitu juga dari umat orang mukmin, maka mendapatkan rahmat. Begitu juga orang munafik sekalipun, maka dia juga mendapatkan rahmat. Apa yang didapatkan ketiga-tiganya, padahal ini kedua-duanya orang yang membenci kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dua di sini, kalau umat mukmin dia mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa mendapatkan hidayah dari Allah di dalam keimanan. Kemudian bagi orang munafik, apa rahmat yang didapatkan? Rahmat yang didapatkan bagi orang munafik, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dia untuk diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang munafik ketika itu, maka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diperangi. Walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui betul mana kelompok-kelompok dari orang munafik, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memeranginya. Kemudian yang ketiga bagi orang kafir, apa rahmat yang Allah berikan, yang mendapatkan rahmat dari Rasulullah SAW, sehingga adabnya di situ adalah diakhirkan. Adabnya nanti ketika hari kiamat baru mendapatkan siksaan, tidak langsung disiksaan ketika dia hidup di muka bumi, tidak seperti umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu itu bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan menyiksa dengan di dunia. Dengan cara ketika ada orang bermaksiat, maka dikumpulkan satu tempat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memegang pisau dan digelapkan oleh Allah, dan antara satu dengan yang lainnya saling menusuknya. Jadi mereka mendapatkan siksaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala umat terdahulu, tapi karena rahmatan lil alamin adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya bisa mendapatkan rahmat, baik orang mukmin dalam hidayahnya, kemudian orang kafir diakhirkan di dalam siksaannya, bagi juga orang munafik yang diselamatkan untuk diperangi oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah arti di dalam yang disebut dengan rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba-hamba yang berada di dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cuma ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azim sultan ya karim al-ihsan ya daniyan ya kasir al-jud ya wasi al-ata ya qafi al-lutf ya jami' suni liman la yajal salli rabbi ala sayyidina Muhammadin wa ala sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abidu dhalika wa anta lam tazali dhalika ahla ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli faid wa ya mu'liya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya mamana kulli bakhri yasir alaina kulli azil fata yasir kalaki yasir. اللهم يا من لا يحتاج الى البني وتفسير حاجاتنا كثير وانت عليم بها وخبير. اللهم اني اخاف منك واخاف ممن يخاف منك واخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحكمك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم اننا الذي لا تنام ونؤمن بك الذي لا يرام وارحمنا بفضلك علينا فلهنك وسكتنا ورجونا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم زيادة في الدين وبركة في العمر وسد في الجزاء وأدى في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة الموت ومغفرة بعد الموت وفضل الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة رزقنا نظر إلى وجه كريم. اللهم اسلك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بعلمك وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.